warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa terus menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga dengan terus menambah ketaatan kita kepada Allah dan memohon ampun serta bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, Allah memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, ya, nikmat keamanan. Tentunya ini merupakan nikmat yang cukup besar, karena tanpa nikmat sehat, tanpa nikmat aman, maka nikmat-nikmat yang lain akan terasa kurang nikmatnya atau bahkan tidak terasa nikmatnya. Di sisi lain ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan segera, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu sebab diangkatnya derajat mereka yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan juga saya berpesan secara umum kepada siapa saja di antara kita yang sedang mendampingi pasien yang sakit, baik orang tuanya, saudaranya, keluarganya, untuk tidak lupa mengingatkan saudara kita yang sakit untuk tetap menjaga ketaatan kepada Allah, untuk tetap menjalankan sholat, ya, kecuali memang yang berhalangan seperti haid dan nifas. Karena pada hakikatnya kesembuhan itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Mari kita gabung usaha kita untuk berobat dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai sudah sakit tidak sholat lagi, ya. Ini musibah di atas musibah. Maka hendaknya sakit itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Kalau saya tidak salah sudah masuk tanggal 8 Rajab, kalau saya tidak salah. Rajab, jemaah maghrib yang dirahmati Allah, adalah salah satu dari bulan haram, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah, dzalika minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah tabaraka wa taala dalam satu tahun ada 12 bulan. Ketetapan ini Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu, kata Allah, ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Maka janganlah kalian melakukan kezoliman-kezoliman di bulan-bulan tersebut. Ini At-Taubah ayat 36. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, apa bulan-bulan haram itu? Al-Quran tidak bicara. Kalau kita buka Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kita tidak akan mendapatkan secara detail apa itu bulan-bulan haram. Allah hanya mengatakan minha arba'atun hurum. Tapi apa 4 bulan haram itu tidak ada di Al-Quran disebutkan. Di mana kita dapatkan? Kita bisa dapatkan penjelasannya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis dalam sahih mereka, Rasulullah mengatakan bahwa inna zamana qad istadara ka hayatihi, bahwa waktu itu telah berputar sesuai dengan ketentuannya. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardh, bagaimana Allah telah menentukannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Rasul sallallahu, ya, 1 tahun itu ada 12 bulan, ya. 1 tahun ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu, kata Rasulullah, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, ya, yani Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, wa Rajab Mudhar. Kata Rasulullah, dari 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu, kata Rasulullah, 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan yang pertama. Dan Rajab Mudhar, terpisah karena dia berada pada bulan yang ke-7. Ini kita sekarang pada bulan Rajab 7. Nanti masuk Sya'ban 8 dan Ramadan 9.
Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dari peristiwa ini yang pertama memang pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak cukup mempelajari Al-Quran saja. Untuk memahami Al-Quran itu kita membutuhkan hadis Nabi SAW. Kalau ada orang mengatakan saya cukup dengan Al-Quran tanpa hadis, maka dia bohong. Allah perintahkan solat, tapi Allah tidak jelaskan bagaimana tata cara solat secara detail dalam Al-Quran. Cara detail solat itu ada dalam hadis Nabi SAW. Maka kalau orang mengatakan saya cukup berpegang kepada Al-Quran, kita katakan silahkan solat versi Al-Quran. Gak ada penjelasannya. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga berkaitan dengan zakat. Bagaimana dia mau membayar zakat? Al-Quran tidak menyebutkan secara detail ya, tata caranya dan seterusnya. Itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Intinya adalah bahwa dalam berislam kita tidak cukup berpegang kepada Al-Quran, tapi juga harus berpegang kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Barulah cara beragama kita benar. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, selanjutnya pelajaran yang lain kita ambil adalah berkaitan dengan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini, sebagaimana kata Rasulullah tadi, masuk dalam kelompok bulan haram. Apa yang maksud dengan bulan haram? Bulan haram maknanya yang pertama adalah diharamkan di dalamnya berperang. Ya, meskipun sebagian para ulama kita mengatakan ini ketentuannya sudah dicabut. Dan yang kedua makna haram tersebut adalah di mana Allah mengharamkan kemaksiatan itu untuk dilakukan, terkhusus pada bulan-bulan haram itu secara lebih tegas. Artinya bahwa dosa atau maksiat yang dilakukan di bulan haram itu dosanya berlipat ganda. Tentunya maksiat itu tidak boleh dilakukan kapan saja, kapan dan dimanapun tidak boleh. Di masjid nggak boleh, di kamar mandi nggak boleh, di hotel nggak boleh, dimanapun tidak boleh bermaksiat. Dan begitu juga kapanpun, pagi, siang, malam, bulan Ramadan, di luar Ramadan, bulan haram, di luar haram, tidak boleh. Karena maksiat itu ketika dilakukan berdosa. Tetapi ketika maksiat itu dilakukan di tempat-tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, seperti di bulan haram ini, maka dosanya lebih berat lagi. Ini jadi pelajaran sama kita, kata Allah, فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Maka para ulama kita mengatakan, hati-hati kita di bulan haram ini lebih maksimal, jangan sampai kita melakukan maksiat. Ketika ada keinginan untuk melakukan maksiat, bilang sama diri kita, ini bulan haram. Kalau saya melakukan maksiat, dosanya lebih besar. Supaya apa? Timbul rasa takut dalam diri kita. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kata para ulama kita, sebagaimana Allah memperberat dosa-dosa yang dilakukan, memperberat dosa dari maksiat atau hukuman dari maksiat yang dilakukan di bulan haram, maka begitu juga Allah melipat gandakan pahala dari setiap amalan soleh yang kita lakukan. Maka di bulan-bulan haram ini kita sangat dimotivasi untuk memperbanyak amalan soleh. Ya, karena sedekah yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, ya, pahalanya lebih besar dibanding sedekah kita lakukan di waktu lain. Ya, banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita terus tingkatkan. Ada sholat wajib ini, Masya Allah, ya, sholat berjamaah. Ini bulan haram. Kalau lagi turun semangat, ingat ini bulan haram. Ketika saya ke masjid, pahala saya lebih besar. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan bonus pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, intinya kita diperintahkan untuk mengagungkan bulan-bulan haram ini, ya, termasuk di dalamnya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan dengan meninggalkan larangan-larangan kepada Allah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bulan Rajab, ya, kita lihat sedikit sejarah bulan Rajab. Ya. Kenapa dinamakan dengan bulan Rajab? Ya, tentunya penamaan ini datang, ya, sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Ya. Orang-orang Arab menamakan dengan bulan Rajab, bulan ini. Rajab artinya kata para ulama kita berarti tarjib. Ya. Tarjib itu dari segi bahasa dasarnya adalah rajaba yarjibu atau rajaba yurajjibu tarjiban, artinya mengagungkan atau yang diagungkan. Ya. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan. Dan pengagungannya ternyata juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya, Imam At-Tabari misalnya dan para mufassirin yang lain menceritakan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu sangat menghormati bulan Rajab ini. Dan di antara bentuk penghormatan mereka adalah mereka mengharamkan berperang di bulan Rajab. Kita ketahui orang-orang jahiliyah dulu hidupnya penuh dengan perang. Ya, kalau kita bisa istilahkan, nggak ada perang nggak rame. Atau istilah mereka, perang buat hidup lebih hidup.
Memang penuh dengan perang. Kalau kita baca sejarah itu mereka. Bahkan kadang-kadang perang itu terjadi hanya karena urusan sepele. Urusan-urusan kecil, kalah, ajak kaumnya, ajak masyarakatnya perang, merangi orang yang menang tersebut. Kita lihat nanti di dalam karya sastra juga banyak syair-syair yang lahir karena perang-perang tadi. Ada satu syair yang dibuat, ditulis karena untuk menceritakan bagaimana sebuah peperangan yang terjadi selama 40 tahun gara-gara kalah pacuan kuda. Bayangin. Ada si A lomba pacu kuda sama si B. Si A kalah, sakit hati, ajak kaumnya perangi si B yang menang. Perangnya selama 40 tahun. Maka suka perang itu dengan hal-hal yang kayak begini sepele itu kebiasaan dari jahiliyah. Islam tidak suka. Islam itu perang untuk urusan-urusan besar. Kalau gara-gara hanya kalah pacuan kuda, gara-gara tersinggung sedikit langsung marah, langsung memukul, itu bukan gaya Islam. Maka di bulan Rajab mereka tidak akan melakukan perang. Mereka sepakat tidak boleh melakukan perang. Maka bulan Rajab ini juga disebut dengan Rajab al-Asam, Rajab yang tuli atau sunyi. Kenapa? Karena memang di bulan Rajab itu tidak terdengar suara perang. Dan juga mereka mengatakan bulan Rajab ini bulan gantung senjata. Ya, kalau pemain bola gantung sepatu, pemain badminton gantung raket. Ini orang mereka bulan Rajab gantung senjata. Ya, busur anak panah digantung di bulan Rajab. Kenapa? Supaya jangan perang. Tombak digantung. Ya, ini mereka namakan dengan bulan gantung senjata, bulan yang tuli atau bisu. Kenapa? Atau bulan sunyi. Karena tidak terdengar suara senjata. Ya, ini yang mereka lakukan. Ya. Jadi mereka mengagungkan bulan Rajab tersebut. Nah, pengagungan ini diambil dalam Islam dengan cara yang berbeda. Ya. Ketika mereka tidak berperang, ya, maka dia dalam Islam dilakukan pengagungannya dengan apa? Diperintahkan kita untuk semakin semangat melakukan ketaatan kepada Allah dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah. Jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala, maka para ulama kita mengatakan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Dan keagungannya karena satu hal saja. Kenapa? Karena dia masuk di dalam kategori bulan haram. Maka dia menjadi bulan yang mulia. Keutamaan yang lain ada? Enggak ada. Ya, banyak hadis-hadis berseliweran yang menceritakan tentang keutamaan bulan Rajab, atau hadis-hadis yang berseliweran yang menunjukkan adanya amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Para ulama kita mengatakan, termasuk nanti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama besar dalam ilmu hadis. Beliau punya buku, bukunya tidak terlalu tebal, tetapi ini kalau sekarang hasil penelitian beliau, penelitian sekaliber Imam Ibnu Hajar. Meskipun sebelumnya banyak juga ulama-ulama yang sudah menyebutkan, meneliti tentang hadis-hadis tersebut. Cuma Imam Ibnu Hajar dia teliti dan dia susun dalam sebuah buku. Judul bukunya adalah Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadlir Rajab. Ya. Penjelasan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan hadis-hadis yang menunjukkan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Saya tidak tahu sudah diterjemah atau belum bukunya, tapi kalau dalam versi Arab ini bisa didapatkan dengan mudah. Ya, kalau diklik di internet saya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadlir Rajab. Ini saya sarankan bagi tengku-tengku, ustadz-ustadz membaca buku ini. Karena ini buku ditulis oleh salah seorang ulama mazhab Syafi'i dan ahli-ahli hadis. Tidak ada sekarang ulama ahli hadis yang kalibernya sekelas beliau, enggak ada. Di bawah beliau semua. Nah, beliau ketika mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan khusus bulan Rajab dan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, hasil penelitian beliau, ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadlir Rajab. Hasil penelitian beliau terhadap hadis-hadis tersebut, kata beliau, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab secara khusus dan hadis-hadis yang menunjukkan adanya ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, semuanya dua kemungkinannya. Hadisnya yang pertama dhaif atau yang kedua maudhu', yang tidak bisa dijadikan sandaran untuk menjadikan menjadi dasar untuk melakukan ibadah. Ini kesimpulan dari penelitian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadlir Rajab. Jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Kita ini Rajab masuk bulan mulia. Kita diperintahkan untuk meningkatkan amalan, menjauhkan diri dari maksiat.
Sementara hasil penelitian Al-Imam Ibn Rajab, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab secara khusus atau ibadah-ibadah khusus untuk bulan Rajab, semuanya hadisnya dhaif dan maudhu'. Maka bagaimana kita mau beribadah? Nah, kata para ulama kita, jawabannya adalah silakan kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang umum. Karena memang di bulan Rajab ini tidak ada ibadah-ibadah khusus. Enggak ada. Salat khusus bulan Rajab itu hadisnya dhaif atau maudhu'. Atau puasa khusus di bulan Rajab juga enggak ada. Maka kalau kita yang mau puasa silahkan. Kita banyak puasa sunat. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah, ada puasa Nabi Daud. Silahkan. Penuhi bulan Rajab ini dengan puasa tadi. Oh, saya mau sholat malam, silahkan. Tidak masalah, sholat tahajud tanpa harus mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Saya mau sedekah, silahkan baca Quran. Ya, Masya Allah, kita punya sholat 5 waktu yang wajib. Ini pasti. Jadi pahala yang kita lakukan untuk sholat 5 waktu di bulan Rajab ini lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan ibadah-ibadah yang kesohihan hadisnya diperdebatkan oleh para ulama kita, tetapi kita lupa dengan ibadah wajib. Wajib, Masya Allah. Sholat berjamaah ini pahalanya cukup besar. Ada sholat rawatib sebelum qobliyah dan ba'diyah dan seterusnya. Maka intinya bagi kita yang mau menghidupkan bulan Rajab ini dengan ibadah, silahkan dengan ibadah-ibadah yang itu juga bisa kita lakukan di bulan yang lain. Puasa, ya sholat, zikir, baca Al-Quran, sedekah. Ya, maka mari kita hidupkan karena memang kita diperintahkan untuk memuliakan ya bulan Rajab ini. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, dan di sisi lain juga bulan Rajab ini adalah bulan ya sebagaimana kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi, kata beliau bulan Rajab ini adalah bulan persiapan. Kata beliau bulan Rajab ini adalah bulan menebar benih atau menanam bibit ya. Syahruz zar'i, menanam bibit. Wa Sya'ban nanti bulan Sya'ban adalah bulan saqiz zar'i, bulan menyiram tanaman. Wa Ramadan syahru hasaduz zar'i. Ramadan nanti adalah bulan panen. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi, siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiram tanaman di bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin panen di bulan Ramadan? Maksudnya apa? Siapa yang tidak melakukan persiapan untuk memasuki Ramadan, maka bisa dipastikan dia tidak akan maksimal di bulan Ramadan. Dia akan terkejut. Terkejut puasa, terkejut salat tarawih, terkejut sahur, terkejut semua itu. Jangan sampai kita terkejut untuk urusan ibadah. Siapkan diri kita dari sekarang. Ya. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dulu sebagian para ulama kita melakukan persiapan untuk menjelang Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Di antara doa yang banyak disebutkan oleh para ulama kita, ini doa bukan dari Rasulullah, tapi doa dari para ulama kita. Ya silahkan mau berdoa dengan doa ini atau dengan doa-doa yang lain yang intinya meminta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, adalah doa ya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan dan pertemukan Ramadan denganku, dan terimalah seluruh amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini kata Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, didoakan oleh para sahabat, para ulama kita terdahulu 6 bulan sebelum mereka memasuki bulan Ramadan. Sementara kita sekarang sudah tinggal 2 bulan lagi. Artinya kalau menurut versi Al-Imam Ibn Rajab kita sudah terlambat sebenarnya persiapannya, tapi tidak masalah. Ya, lebih baik bersiap daripada tidak melakukan persiapan sama sekali. Masih ada 2 bulan, mari kita persiapkan diri kita ya dengan bertaubat kepada Allah ya, supaya hati kita lebih bersih ya, sehingga kita pun lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ayo kita hidupkan Rajab ini dengan memperbanyak puasa. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid. Ya, nanti juga di bulan Sya'ban Rasulullah juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban supaya nanti enggak terkejut ketika masuk Ramadan. Ya, baca Quran dan seterusnya. Ya, kita lakukan ini dalam rangka kita niatkan untuk menghidupkan bulan haram ya, bulan Rajab, yang nanti juga bulan-bulan haram yang lain kita hidupkan. Ini beberapa hal berkaitan dengan bulan Rajab ya. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mengisi bulan Rajab ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah ya, dan juga bulan-bulan yang lain, dan Allah mudahkan kita untuk menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya, dan dengan itu kita berharap kepada Allah agar Allah memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.